Selamat malam rekan-rekan semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan acara sesi berbagi ini. Dan saya tidak akan panjang lebar di sini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim divisi penerjemah profesi pengembangan, Mas Ade, Mas Wiwit, terus Mbak Rona, Mbak Ira. Terima kasih banyak atas upaya ini dan ini sangat bagus sekali. Dan terutama Mas Nur Salam juga terima kasih yang telah bersedia membuka ya menjadi narasumber di sesi yang pertama sesi berbagi ini. Mudah-mudahan sesi berbagi ini akan banyak memberikan pelajaran bagi kita semua ya, karena ini temanya sangat menarik, yaitu teknik-teknik dasar penerjemahan teks hukum ya, yang mungkin perlu rekan-rekan dan kita semua ketahui agar nanti ini bisa membantu kita semua dalam melaksanakan tugas penerjemahan teks hukum. Silakan Mas Nur Salam, Mas Wiwit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra. Dan tidak perpanjang kata, karena kita sudah mulai terlambat 10 menit ya dari waktu yang dijadwalkan. Langsung saja kepada Mas Nur Salam untuk menyampaikan materinya. Ini bisa langsung share dari sana Mas Nur Salam ya? Iya, silakan Mas. Oh iya, silakan Mas Salam untuk menyampaikan materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan berikan. Terima kasih juga Pak Indra, Pak Mas Ade Indarta, Mas Wiwit, dan juga tim divisi pengembangan profesi KPI, dan juga teman-teman sekalian yang bersedia hadir pada saat kick off ini ya. Kalau bola ini kick off, mudah-mudahan kick off kali ini tendangan bolanya nggak melenceng kemana-mana dan cukup baik ya untuk mengawali musim kedua ini. Baiklah, teman-teman, saya coba screen share materi hari ini. Ya, sebetulnya ketika awal diminta Mas Ade, ini sebenarnya program tembakan ya. Saya waktu itu hanya bertanya Mas Ade, kapan nih Mas bisa dibuat ada sesi berbagi lagi gitu kan? Saya ingin jadi peserta, tapi kemudian Mas Ade menawarkan bagaimana Mas kalau mulai kick off-nya ya gitu ya. Dan saya kira mungkin ini judul bisa mengawali ya teknik dasar penerjemahan kontrak atau perjanjian. Oh ya, oke. Suara saya terdengar jelas ya atau gimana? Please. Jelas Mas, jelas. Oke. Ya, kita mulai dari awal ya, dari ini premis dasarnya sebetulnya. Ada dari seorang penyair Pakistan, Muhammad Iqbal, Alama ini gelarnya gitu. Yang saya kira terkait dengan isi materi kali ini, words without power is mere philosophy. Jadi kata-kata itu tanpa kekuasaan, tanpa kewenangan, itu hanya sekedar filosofi atau pandangan hidup. Jadi ketika kita bicara teks hukum atau dokumen hukum, kita bicara kata-kata, tapi juga ada power di situ. Ada hak, ada kewajiban, ada sanksi, ada hukuman, gitu ya. Nah, dalam konteks inilah maka teks hukum atau dokumen hukum berupa kontrak perjanjian jadi berbeda dari penerjemahan yang lain gitu. Karena mengibatkan dengan power tadi, ada authority namanya. Ya, berikutnya kita kenali dulu dari jenis teks hukum ya. Ada mungkin kalau orang bilang teks hukum legal text gitu atau dokumen hukum. Jadi perlu ada define terms dulu ya. Di teks hukum atau dokumen hukum itu dianggap sama dan sebangun atau interchangeable, saling bisa dipertukarkan. Pertama, teks hukum bicara tentang dokumen resmi, misalkan akta atau anggaran dasar, kemudian
dokumen peraturan perundang-undangan atau legislasi, dan yang ketiga yang akan kita bahas juga dokumen kontrak atau perjanjian. Kembali, define terms-nya kontrak atau perjanjian ini kita anggap sama ya, interchangeable, sahabat saling bertukarkan. Meskipun beberapa ahli hukum mengatakan kontrak itu lebih merupakan bentuk umum dari sebuah perjanjian, bisa dia lisan atau lisan. Maka perjanjian itu lebih ke arah tulisan. Tapi cara pendapat umum, kita ambil pendapat umum bahwa keduanya bisa saling menggantikan kontrak atau perjanjian. Dan juga teks hukum juga meliputi dokumen pengadilan, misalnya putusan, gugatan, dan lain-lain. Dan juga dokumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Daerah, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Ini ada di pasal 26, 27, dan 31. Ini sebetulnya undang-undang bahasa ya, undang-undang pegangan para penerjemah yang saya kira juga menjadi, kalau orang bilang windfall ya, durian runtuh bagi kalangan penerjemah ketika undang-undang diberlakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, mulai tumbuhlah industri penerjemahan karena banyak kebutuhan dokumen yang harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan juga dokumen sebaliknya. Karena apa? Karena ini di klausul 1 pasal 31 adanya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah, swasta, perseorangan atau natural person ya, individual person gitu. Kalau person sendiri kan bisa hukumnya ada badan gitu ya. Person itu bisa, berbahasa Inggrisnya bisa mencakup badan, entity, corporate body, atau juga natural person atau orang perseorangan. Jadi saya sendirian gitu ya, seorang partikulir atau swasta. Itu tidak personnya di situ. Nota kesepahaman atau perjanjian dimaksud pasal 1 yang melibatkan pihak asing ditulis dalam bahasa asing tersebut dan atau bahasa Inggris. Ini juga karena ada presiden juga. Mungkin kalau teman-teman bisa lihat dokumentasi hukum online, ketika undang-undang ini baru diberlakukan ada presiden kejadian ketika gugatan dari pihak Indonesia kepada seorang pihak asing yang membuat bahwa perjanjian itu melanggar Undang-Undang Nomor 24 karena hanya terus dalam bahasa Inggris, tidak ada versi bahasa Indonesianya. Nah, ini jadi presiden juga hingga kabarnya di tingkat Mahkamah Agung perusahaan asing tersebut dikalahkan harus menanggung bayar ganti rugi sekian miliar. Nah, inilah juga yang jadi pertumbuhnya ya industri perterjemahan, terutama teks hukum juga di Indonesia. Kita masuk apa itu kontrak atau perjanjian dengan define terms tadi ya. Kontrak dari kontrak atau bahasa Inggris atau overeenkomst bahasa Belanda bermakna perjanjian. Meskipun tadi ya kalau kita lihat literatur hukum beberapa ahli hukum seperti Subekti itu lebih spesifik, dia menyebut bahwa kontrak itu bentuk umum dari perjanjian. Kontrak perjanjian itu lebih spesifik karena lebih merupakan sebuah kesepakatan tertulis. Kita lihat juga definisi kontrak perjanjian menurut pasal 1313 dari Hooper data yang baru ya. Maaf, yang lama ini yang masih produk kolonial Belanda. Karena Hooper yang baru itu baru akan berlaku efektif 3 tahun setelah diundangkan. Jadi setelah disahkan diundangkan 2022, maka berlaku efektif sekitar 2025. Dia bilang awal Januari 2026. Definisi kontrak perjanjian Hooper adalah kontrak itu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih gitu. Jadi ada pengikatan diri terhadap satu orang atau lebih gitu. Jadi kemudian dari Black Law Dictionary dari edisi ke-7 itu versi terjemahannya, kontrak adalah suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan kewajiban yang dapat tegakkan atau diakui oleh hukum. Jadi ada janji, ada kesepakatan, ada kewajiban. Menurut Sujono Dirjosisworo, ini beliau merangkum yang lebih lengkap. Kontrak adalah suatu janji atau perangkat janji dan hakim pengingkaran atau pelanggaran atasnya untuk memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban yang ingkar janji disertai sanksi atau pelaksanaan. Inilah power tadi ya, otoritas tadi. Ini kita masuk kenapa landasan filosofis ini penting?
ketika dalam terjemahan, karena ini nanti akan menentukan kalau misalkan contoh teknisnya ketika kita bicara masalah hak dan kewajiban, misal penggunaan shall itu sebagian penerjemah hukum ya menerjemahkan shall itu tidak shall itu bermakna kewajiban dan kewajiban dan hanya digunakan dalam konteks kewajiban atau hak gitu. Jadi the government shall obtain profit gitu, berhak, artinya harus atau wajib gitu. Tidak sekedar dalam pengertian makna linguistik umum yaitu akan gitu. Ini dalam konteks hukumnya. Ini kaitan tadi ya, landasan definitif filosofisnya dan mungkin teknisnya nanti. Yang jelas itu semua diikat dalam bentuk tadi asas pacta sunt servanda. Janji itu mengikat, ada komitmen tadi, ada bentuk ikatan, artinya ada sanksi, ada hukuman. Ada stick and carrot, kalau orang bilang ada tongkat, ada kalau lo baik, ada dapat carrot, dapat wortel, kalau enggak ya dapat stick ya, pukulan gitu. Nah, ini kontrak perjanjian itu. Kemudian kita lihat struktur kontrak. Nanti kalau jika waktu mungkin kan saya sudah berikan kepada panitia dua contoh perjanjian dalam bilingual di bahasa. Kita bisa nanti lihat strukturnya kontraknya, struktur kontraknya atau anatominya. Pertama ada judul, title atau heading ya biasa. Kemudian ada bagian pembukaan atau bagian pembuka, description of instrumennya, ada komparisi, identitas para pihak. Biasanya kalau identitas para pihak ini, misalkan PT CSI, sebuah perusahaan yang beralamat di Jalan X, Gang Y, sekian-sekian, yang bergerak bidang usaha ekspor impor misalnya. Nah, itu komparisi. Atau yang sering orang kadang bilang, kadang agak salah menerjemahkan komparisi jadi comparison. Padahal lebih cepat caption gitu ya. Kemudian ada bagian premis. Premis ini atau latar belakang. Banyak versi namanya ya. Considerance, ada pertimbangan, atau latar belakang. Ada juga yang pakai istilah latar hukum menggunakan resital. Meskipun memang kalau kita lihat di KBBI, resital ini di KBBI makna resital dalam konteks perjanjian belum masuk ya. Resital dalam KBBI bisa dicek KBBI Kemdikbud itu resital itu lebih merujuk pada hanya merujuk pada pertunjukan musik. Jadi belum masuk dalam konteks perjanjian atau kontrak. Tapi meskipun banyak literatur hukum atau buku ini menggunakan istilah resital untuk latar belakang atau padaan dari recital. Nah biasanya di sini kita kenal frasanya ya. Frasa hukum kan legalisinya itu baku biasanya. Witnessed itu dengan atau latar belakang gitu. Itu kan atau misalkan kalau nanti di bagian akhir ada in witness whereof, yang artinya sebetulnya di situ menyatakan kesaksian atas station, tapi biasanya dalam bakunya di Indonesia demikianlah. Gitu. Jadi memang tidak bisa secara harfiah, tapi memang udah ada suatu hukum bakunya ya. Seperti mungkin kalau ada yang namanya irah-irah ya, irah-irah itu kalau di executorial title, kalau di sebuah putusan pengadilan demi ketuhanan yang Maha Esa, itu executorial title-nya. Kalau nggak ada itu berarti putusan jadi gugur atau batal. Gitu. Nah, itu contoh frasa-frasa dalam legalisi hukum ya. Kemudian kita ada strukturnya berikutnya ada definisi, definition atau define terms-nya. Define terms di sini. Nah, define terms di sini ini yang menentukan ya. Kadang kalau di dokumen hukum, saran saya salah satu triknya mengerjakan adalah coba lihat dahulu bagian definisinya, define terms-nya. Ketimbang kalau dalam cerita kita bergerak alur maju, kita menerjemahkan. Jadi kan cenderung kalau penerjemahan biasa gerak alur maju ya dari atas langsung ke bawah. Tapi coba lihat kalau di kontrak atau perjanjian coba kerjakan dulu bagian definisi atau define terms-nya. Kadang-kadang di define terms ini kan yang jadi pertimbangan ya. Ya mereka mendefinisikan tahun. Year, tahun adalah tahun buku, misalkan tahun yang dimulai 12 bulan. Nah, kemudian biasanya tahun ini tulis dengan huruf kapital, digunakan di ujur perjanjian dari awal sampai akhir. Tahun dengan ini berarti ini maksudnya yang ada di define terms. Jadi
boleh dibilang divine terms ini adalah induknya perjanjian. Jadi bisa dilihat di situ. Kalau di Al-Quran itu mungkin kalau yang Muslim ini Al-Fatihahnya ya, Ummul Qurannya, ibunya gitu. Lihat di situ, coba ya kalau teman-teman lihat kontrak perjanjian, coba terjemahkan dahulu definisinya, divine terms-nya dulu. Dari situ bisa yang lain bisa dimulai. Jadi kalau soal ujian kerjakan yang mudah, kemudian baru yang sulit gitu ya. Dari definisi nih. Jadi kalau penyakit ini kayak diabetes ya, dia induknya penyakit dari diabetes, jantung segala macam. Nah, divine terms itu seperti itu pokoknya. Jadi coba lihat definisinya. Apa sih maksud definisi itu? Jadi kalau segala itu kembali ke arah definisinya. Divine terms-nya seperti apa? Kemudian masuk ke isi pokok perjanjian atau substansi atau bahasa lainnya klausul transaksi atau operative language. Nah, kalau jadi kenapa kalau dalam istilah hukum kontrak itu biasanya disebutnya, oh saya nggak ada transaksi nih. Jadi pengertian transaksi itu bukan hanya dalam konteks jual beli ya. Rata-rata kontrak yang jual beli. Bisa juga kontraknya misalkan pinjam misalkan peminjaman uang. Itu juga masuk dalam bagian transaksi. Nah makanya pihak lawan transaksi misalkan kalau kita dalam pihak yang berkontrak ada pihak lawan transaksi disebut counterparty. Karena isi pokok perjanjian biasanya disebut klausul transaksi. Kemudian ada penutupnya klausul atau closing. Kemudian ada bagian tanda tangan. Tadi ya disebut demikianlah para pihak telah menandatangani perjanjian ini pada tanggal sekian-sekian. Itu bentuk strukturnya ya. Kemudian kita bagian yang penting juga dari struktur anatomi kontrak atau perjanjian itu adalah boilerplate. Boilerplate ini bahasa awamnya adalah template ya. Versi KBBI nah template ya. Meskipun saya sih mungkin cenderung lebih template ya. Meskipun kalau tergantung klien ya, karena kita kami gitu ya atau kita bagi para penerjemah teks hukum di sini kita lebih condong terjemah yang pragmatis ya, bukan pedantis gitu. Kadang ikut KBBI, kadang enggak gitu ya. Karena tergantung klien juga. Kadang kalau ada beberapa klien yang misalkan oh kita ini istilah ini nggak ada nih, kayak misalkan kita mau pakai resital nih, tapi di KBBI istilahnya musik. Oh nggak apa-apa, kita pakai istilah ini. Oh istilah udah dikenal di istilah hukum kok, istilah latar belakang dan segala macam gitu. Nah itu. Nah boilerplate atau template ini bagian yang kalau biasa di perjanjian itu di kopas ya, copy paste aja, salin rekat. Jadi kalau trik penerimaannya lihat tadi define terms-nya, lihat klausul pemberitahuan biasa pokoknya standar sama gitu ya. Pemberitahuan ini misalkan perjanjian ini bersifat rahasia atau hukum yang kalau dalam konteks governing law hukum perjanjian ini diatur oleh hukum Indonesia dan segala perjanjian tidak sesuai dengan tersebut segala terjemahan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut akan disesuaikan terjemahannya. Misalkan klausulnya biasanya standarnya seperti itu. Nah, coba perhatikan misalkan lihat di define terms, kemudian usahakan teman-teman punya glosarium atau stok cadangan terjemahan untuk boilerplate ini, template-nya. Jadi punya template pribadi. Jadi itu akan cukup menghemat waktu ketika teman-teman punya seperangkat perjanjian. Biasanya kan udah ada sekian, ada beberapa klausul yang merupakan template ya. Itu bisa diringkas. Kalaupun ada redaksionalnya, walaupun berbeda, biasanya redaksionalnya juga beda-beda sedikit gitu. Kita tinggal sesuaikan terjemahannya. Misalkan di bagian pemberitahuan, ini kan biasanya bahwa para pihak menerangkan alamat tujuan pemberitahuan atau somasi, misalkan perjanjian ini akan dikirim ke alamat perusahaan ini di mana, terus kontaknya siapa atau narah hubungnya gitu ya. Kemudian ada boilerplate untuk kerahasiaan. Perjanjian ini bersifat rahasia. Ada yang bisa lebih detail ya. Setelah perjanjian ini dokumen harus di-destroy, dimusnahkan segala macam. Kemudian ada hukum yang mengatur, klausul hukum yang mengatur, governing law. Ada juga yang memakai hukum yang berlaku ya, tapi perlu disesuaikan juga. Jangan sampai ada tumpang tindih karena nanti ada misalkan di governing law jangan sampai ada di situ ada applicable law gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami kebingungan seperti wah apa nih yang berlaku. Tapi ada governing law, ada applicable law. Kita bagaimanapun juga harus konsisten untuk membedakannya. Kemudian ada rangkap. Rangkap ini bahasa awamnya salinan ya.
perbanyakan gitu. Ada yang gunakan istilah juga naskah rangkap. Jadi bukan kopis, bahasa hukumnya legalisasinya itu counterparts. Counterpart. Bukan counterparty. Counterparty itu pihak lawan transaksi, pihak yang dengannya kita melakukan kontrak gitu. Dan keseluruhan perjanjian. Keseluruhan perjanjian ini biasanya isinya meliputi bahwa perjanjian ini menggantikan perjanjian sebelumnya, juga menggantikan kesepakatan sebelumnya, baik kesepakatan lisan, tertulis atau tidak. Yang terakhir, klausul tentang dispute, sengketa atau perselisihan, penyelesaian sengketa. Ini juga biasanya template gitu. Jadi usahakan teman-teman kalau sudah pernah menjalankan perjanjian, coba simpan boilerplate-nya, itu akan sangat berguna untuk kedepannya, akan selalu berulang biasanya. Oke, kita masuk. Kita udah kenal kontrak tadi. Ini kita bahas tadi ya, kontrak sebatas kebutuhan pragmatis ya, kebutuhan sebagai penerjemah teks hukum yang kontrak. Kita tidak terlalu mendalam seperti para sarjana hukum membahasnya gitu ya. Jadi kebutuhan praktis dan pragmatis. Nah, dalam prinsip penerjemahan perlu dilihat juga ini konsep dasarnya bahwa penerjemahan hukum itu dia sebetulnya adalah perjumpaan antara terjemahan literer gitu ya. Ada sifat literernya, sastranya, atau juga presisinya dari kebenaran teknis. Nah, itu ada konflik kuat biasanya. Strong konflik antara akurasi dan kealamiahan. Jadi keakuratan dan kealamiahan. Jadi ini sering kendala yang dihadapi ya para teman-teman penerjemah teks hukum dalam kontrak. Kita pilih apa nih? Oh, kalimatnya nggak ngalir nih, nggak enak gitu ya. Tapi kalau kita pakai spelling nggak terlalu akurat gitu. Dan jadi kadang-kadang nggak terlalu pas gitu. Jadi kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang terbawa ya. Oh, mereka ini kita terjemahkan bisa kok lebih mengalir ya. Konteks bisa mengalir itu misalkan kalau ada contoh, it is an obligation for the parties to resolve the conflict between themselves. Misalkan. Nah, kalau diartikan harfiah kan literal, ini adalah kewajiban dari para pihak gitu. Nah, itu sebetulnya masih bisa lebih mengalir, natural, kalau para pihak berkewajiban mengatasi konflik di antara mereka. Itu masih masuk karena masih konteks keakuratan. Tapi kalau jika kealamiahan itu hal mengalir itu mengalahkan keakuratan, itu yang tidak diperkenankan dalam penerangan hukum yang karena pegangannya pada akhirnya adalah accuracy is of primary importance in legal translation and takes precedent. Jadi yang lebih utamakan, meskipun kelihatannya bahasanya kaku gitu ya, sebagai aturan beku. Tapi itulah jadi keakuratan adalah hal utama dalam rangka tadi ya. Misalkan dalam menutup legal lawful-nya, celah hukumnya seperti apa. Misalkan contoh gini. Ada di suatu perdebatan di grup KOPI ya, Komunitas Penerjemah Hukum Indonesia, misalnya terjemahan teks hukum from time to time gitu ya. From time to time, ada yang menerjemahkan sewaktu-waktu, ada yang memilih bermain aman harfiah dari waktu ke waktu. Nah, kadang memang pilihan untuk lebih sewaktu-waktu lebih natural, tapi kadang itu memang dikhawatirkan ada legal lawful-nya. Sewaktu-waktu apa nih? Tapi kita nggak secara pegangan hukum kadang-kadang gramatikal ya. Oh, from time to time udah letterlock aja lah dari waktu-waktu karena ini secara gramatikalnya lebih harfiah seperti itu. Jadi itu kadang itulah yang jadi pertimbangan antara gaya stylistiknya apakah keakuratannya. Jadi yang dimenangkan di dalam itu adalah masalah keakuratan. Kemudian mengutip dari buku Pak Dr. Sugeng Haryanto, prinsip penerimaan teks hukum juga termasuk dalam kalangan ini, teks kontrak ya, itu setia pada teks sumber, fidelity to the source text atau faithful, setia gitu ya. Jadi sampai ada seorang sastrawan Rusia bilang terjemahan yang kalau konteks sastra kan beda ya. Kalau dia makin cantik, dia makin bagus ya, makin jauh dari teksnya. Nah, kalau teks hukum itu lebih setia pada teks sumbernya. Karena tadi ya, ada masalah sanksi, ada masalah otoritas yang mungkin bisa diabaikan, tidak bisa diabaikan gitu. Karena kita berhadapan dengan hukum misalkan. Dan kalau misalkan kalangan lawyer itu penegak hukum kan kadang-kadang nyarinya celah hukum ya gitu. Jadi
oh ini bisa jadi masuk nih celah hukumnya gitu kan, ada legal loophole-nya gitu. Jadi kalau ada makanya kalau di perjanjian misalkan kita ketemu deretan kata yang banyak gitu ya, sinonim kata I, provide, give, consent, surrender, submit itu adalah untuk menutup legal loophole-nya seperti apa gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita memberikan kata oh saya give, memberikan gitu ya, yang mestinya provide gitu ya. Kalau provide kan itu artinya dalam konteks ada unsur memberikan tapi unsur transaksional. Kita cuma sekedar give, apalagi grant, itu misalkan bisa ditafsirkan beda. Oh ini nggak ada, saya nggak punya kewajiban untuk memberikan kepada Anda kok, karena ini sekedar grant gitu, ada gift gitu, bukan provide misalkan. Itu salah satu contoh legal loophole-nya. Celah hukum bisa disasar gitu ya. Jadi kita memang kadang penyewa teks hukum bermain di antara dua kakinya ya. Jadi kalau orang sebelah jurang, sebelah daratan gitu ya. Jadi itu ngeri-ngeri sedap gitu dalam penerjemahannya. Setiap ada teks sumber, kemudian tadi sejalan dengan prinsip tadi dari John O.C. tadi bahwa substansi itu lebih penting daripada bentuk linguistiknya, daripada bentuk tadi ya stylistiknya gitu ya. Yang penting jadi substansinya dapat atau keakuratannya. Yang jelas memakai ungkapan atau struktur kalimat bahasa sasaran. Jadi kalau ini contoh yang self explanatory kalau di undang-undang ya, sudah bisa jelaskan dengan sendirinya ya. Kita menyemahkan ke dalam konteks Indonesia, bahasa Indonesia, kita harus sesuaikan dengan konteks Indonesia nih seperti apa nih lebih pasnya gitu ya untuk di bahasa sasaran. Oke. Ya kalau bicara teknik kita juga ada standar dasar ya yang harus di standar operating procedure-nya. Jadi seorang penerjemahan kontrak perjanjian pertama tadi cek define terms atau definisi istilah dalam suatu dokumen, suatu kontrak. Apa saja sih, jangan sampai kita bikin definisi sendiri atau definisi berbeda. Atau bahkan kesalahan kecil, misalkan tahun yang menjadi define term itu tahun buku gitu kan. Atau misalkan pajak penjualan, tapi kita tidak huruf kapital kan, itu juga bisa menjadi masalah tersendiri juga gitu ya. Perlu cek define terms-nya, definisi istilahnya seperti apa. Kemudian cek governing language atau governing law atas suatu dokumen atau teks hukum. Governing language ini misalkan dalam perjanjian ini yang berlaku adalah bahasa terjemahannya. Nah, disitulah kita agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Wah, terjemahan kita harus meskipun kita akan selalu berusaha terbaik, tapi beban psikologis seorang penerjemah itu akan lebih ringan kalau misalnya governing language-nya adalah bahasa sumber bahasa Inggris biasanya. Bahasa Inggris atau bahasa bahasa Mandarin, bahasa Cina atau Mandarin ya, governing language. Atau governing law-nya seperti apa? Dari perjanjian Singapura atau kemudian terjemahkan Indonesia, oh yang governing law-nya bahasa Singapura gitu. Nah, kita perlu cek juga seperti itu. Kemudian cek gaya selingkung atau gaya internal kantor atau kalau teman-teman freelancer gaya internal klien seperti apa, in-house style-nya gitu ya. In-house style misalkan seperti ini, indemnity ya, indemnity secara umum adalah ganti rugi. Kalau dalam konteks asuransi biasanya indemnitas, tapi ada law firm atau beberapa penerjemah mereka menggunakan gaya selingkung atau in-house style. Indemnitas untuk indemnity semua mereka seragamkan indemnitas, baik itu istilah asuransi atau tidak. Sementara karena ada damages juga, mereka gunakan damages ganti rugi. Jadi damages ganti rugi, indemnity itu indemnitas. Itu sekedar pembedaan. Atau juga misalkan kalau konteks di Departemen Pemerintahan, mereka punya MSP. MSP itu padanan dari Memorandum of Understanding. Yang secara umum kan nota kesepahaman. Nah, di Departemen Pemerintahan terutama yang pernah saya alami itu Departemen Kesehatan, beberapa departemen yang lain, mereka gunakan memorandum saling pengertian. Agak terdengar romantis ya, tapi memang itulah gaya selingkuh mereka gitu ya, memorandum MSP. Jadi ya, kalau teman-teman ketemu MSP, oh memorandum semua artinya bilang ini salah nih. Nah, tapi perlu dipahami dulu, itulah gaya selingkuh. Nah, kita lihat dulu klien kita siapa, pemberi kerja kita siapa, atau kalau kita di full time translator, kita harus lihat juga nih kita pakainya gayanya seperti apa gitu ya, gaya istilah di suatu kantor atau pemberi kerja atau klien. Atau pihak counterparty, lawan transaksinya pakai seperti apa, karena ini
saya kerja di law firm dan pernah ada kami dengan pihak lawan transaksi itu law firm lain biasanya kan saling bertukar dokumen ya, terjemahan. Tim terjemahan di kantor saya dan tim terjemahan di pihak lawan transaksi. Pernah itu bolak-balik tektok hanya karena suatu istilah. Mereka cenderung yang mempunyai. Kami tetap mempunyai gitu ya. Jadi sempat bolak-balik ini draft kontrak terjemahan kok hanya di masalah mempunyai. Akhirnya pada di situ akhirnya ya udah kita ngikut deh gitu mereka mungkin patokannya ke KBBI. Jadi artinya memang bukan KBBI nggak jadi patokan 100% juga. Jadi tergantung dari kebutuhan atau kliennya. Kalau ketemu klien yang pedantis seperti itu ya kita ikut ya misalnya seperti itu. Nah itu contoh misalkan saya coba membandingkan antara masalah gaya selingkung ya, gaya in-house entrepreneurial style yang memang harus perhatikan teman-teman sekalian. Termasuk juga gaya selingkung para pihak yang terkait Kemenkumham, yang tadi ya terkait dengan MOU dan MSP tadi. Kemudian cari padanan kata resmi, versi, regulasi, dan lembaga pemerintah. Jadi ketika kita menerjemahkan itu, kita lihat pemerintah sudah punya apa sih. Jangan sampai ketika kita menerjemahkan misalkan Indonesian Migrant Worker, kita masih dengan pola lama. Oh ini tenaga kerja Indonesia. Padahal perkembangan yang terbaru, Indonesia pemerintah sejak 2021 kalau tidak salah itu sudah menggunakan istilah pekerja migran Indonesia. Nah ini lagi pula perlu dilihat juga nih karena di kalangan LSM atau ORNOP gitu, organisasi non pemerintah atau perburuhan itu mereka gunakan istilahnya BMI, buruh migran Indonesia. Jadi sekali lagi lihat kecenderungan pemberi kerja kita atau klien kita siapa gitu ya. Dan untuk padanan resmi dari pemerintah untuk pekerja migran Indonesia itu adalah Indonesian Migrant Worker. Itu resmi dari versi regulasi dan pemerintah. Jadi jangan sampai kita ngikut, oh Filipina pakainya overseas Filipino worker, berarti kalau kita overseas Indonesian worker. Enggak, itu kurang tepat ya. Gitu. Jadi dia gunakan versi regulasi dan lembaga pemerintah. Karena paling tidak kita punya patokan sandaran. Oh ini loh regulasi di Indonesia pakainya gini, pemerintah pakainya standarnya gitu. Lebih bagus lagi kalau bisa tahu dari teman-teman di IP, Ikatan Terjemah Pemerintah Indonesia, mereka punya padanan kata resmi itu juga bisa digunakan glosariumnya. Kemudian cek KBBI atau EYD sekarang EYD 5 ya, PUPB atau Kamus Glosarium, forum penerjemah, WhatsApp grup penerjemah, kolega penerjemah atau mentor. Saya sangat sarankan teman-teman punya mentor pribadi lah, entah itu mentornya ikut kursus berbayar atau teman yang bisa sukarela atau senior. Jadi tiap orang harus punya guru ya, bisa jadi teman WhatsApp, Mas, Mbak, ini seperti apa istilahnya gitu ya, karena kita tetap butuh mentor, nggak bisa sekedar di buku atau misalkan sekedar nonton gitu, kita tetap butuh interaksi gitu ya, interaksi dari guru atau mentor yang senior untuk kita mengecek ya istilahnya seperti apa, ini yang lebih tepat seperti apa, karena bagian pun juga jam terbang itu sangat berpengaruh dan penting. Kemudian masih lanjutan tadi, cek istilah versi klien, jika perlu konsultasikan dengan klien ini. Klien maunya seperti apa sih nih? Apakah maunya mereka makanya buruh migran Indonesia, kok bukan pekerja migran Indonesia? Oh misalkan kliennya organisasi perburuhan atau LSM ketenagakerjaan. Yang saya selalu menekankan ini konteks ya, karena konteksnya itu sangat menentukan gitu ya. Set, kalau dalam contoh di meme ini kan setnya apa nih? Bertanya set, konteksnya apa nih? Kalau apakah bulu tangkis, apakah itu seperangkat alat gitu ya? Kalau apakah itu sebuah kolokasi, set up, set down gitu kan? Nah itu perlu lihat konteksnya apa, konteks waktunya atau konteks kalimatnya. Jadi kalau saya perhatikan di grup, misalkan grup FB HPI atau grup FB penjawab, banyak yang menanyakan pertanyaan lepasan gitu ya. Oh ini artinya apa ya? Nggak kasih konteksnya apa, dokumennya apa, kemudian nggak ada kalimatnya juga. Itu kan tentunya sangat menyusahkan, yang akan membantu gitu. Jadi upayakan jangan menyusahkan orang lain, coba kita berikan konteksnya kan. Kita harus menanyakan itu konteksnya apa sih. Jadi kalau teman-teman penerjemah memang selalu akan dikenal dengan Mr. atau Mrs. konteks gitu ya. Nah,
bagian teknik adalah tips penerjemahan dokumen hukum. Kita perlu lihat identifikasi sistem hukum apa yang dianut gitu ya. Civil law atau common law. Civil law ini kalau Indonesia kan cenderungnya civil law karena jajahan kolonial Belanda ya. Sama seperti jajahan Belanda lain seperti Afrika Selatan gitu ya atau Suriname gitu ya. Meskipun Indonesia agak kebelakangan lebih hybrid ya karena dengan contohnya dengan undang-undang Omnibus Law itu kan produk common law ya. Itu yang dimasukkan ke dalam sistem civil law ini. Jadi Indonesia mungkin lebih agak civil law, agak lebih hybrid ya, gabungan. Kalau civil law seperti apa? Ya yang jelas kalau mau dilihat contoh sederhananya bagi orang awam itu dia pengadilannya tidak ada sistem juri ya, tidak ada sistem juri atau kumpulan orang sipil yang diseleksi untuk menetapkan pendapat mereka tentang suatu kasus apa si pelaku bersalah atau tidak. Itu kalau tidak ada itu biasanya mereka civil law. Atau kalau common law jajahan Inggris biasanya di negara tetangga kita Inggris, Malaysia, Singapura itu sistemnya common law ya dengan sistem peradilan juri. Meskipun kalau mereka juga hybrid juga, kadang ada beberapa tempat gunakan mengundang para juri, ada juga yang dengar tidak gitu. Kenapa ini menentukan? Karena misalkan sistemnya menentukan. Ada contoh dari Pak Sugeng gitu ya, dari di buku Pak Sugeng ini kan bukunya seperti ini ya. Kalau buku dasar-dasar penerjemahan teks hukum itu ya. High Court misalkan di Inggris itu dia bukan hanya pengadilan tinggi, jadi bukan hanya pengadilan di tingkat provinsi ya kalau kita, tapi juga High Court juga bisa dalam suatu kesempatan ya pengadilan di tingkat pertama atau pengadilan negeri gitu ya, atau pengadilan kota atau kota maja. Nah itu jadi dilema sendiri kalau kita kadang menerjemahkan dokumen, misalkan ada perjanjian waktu itu saya pernah ketemu perjanjian Hongkong gitu, ada High Court gitu, terpaksa lah ketika diterjemahkan Indonesia kita gunakan jurus pamungkas ya, penerjemah biasanya pengadilan tinggi dalam kurung High Court di kursif ya, dimiringkan. Nah kemudian selanjutnya kita gunakan High Court ini karena untuk menghindari tadi ya, karena konteksnya salah interpretasi, buatnya beda dengan pengertian asumsi di High Court pengadilan tinggi di Indonesia. Kemudian kita pelajari apa topik dan bidangnya, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak migas, perbankan, konstruksi atau akta gitu ya. Karena kalau misalkan di migas kan ada lifting ya, misalkan lifting itu bukan sekedar angkatan ya, pengangkatan gitu ya, atau misalkan articles, contoh articles itu artinya bisa barang-barang ya, bukan sekedar pasal. Kita lihat konteksnya seperti apa gitu ya. Jadi barang-barang kecil bisa disebut kalau dalam sebuah kontrak perjanjian itu pengosongan rumah dia termasuk items, artikel, utensil itu semua masuk gitu. Nah, artikel sih bisa barang kecil. Jadi jangan sampai terjemahkan itu pasal-pasal gitu. Kita lihat topik dan bidangnya. Kemudian apa bahasa yang mengatur berlaku, governing language, dan hukum mengatur berlaku dalam teks atau perjanjian tersebut. Identifikasi di awal ini penting ya, semacam profiling, kita menentukan, oh berarti saya nih arahnya ke sini nih. Jadi memang ketika melakukan penerjemahan itu, saya lebih sarankan teman-teman untuk tidak terlalu bosan, jangan sekedar bergerak maju ya. Kalau film tuh alurnya maju terus ya, atas bawah. Pertama kita lihat define terms-nya. Kalau perlu teman-teman bisa kerjakan dari boilerplate-nya duluan dari bagian situ. Atau kadang-kadang bagian awal kan agak yang bagian transaksi itu kadang-kadang ada bagian yang rumit ya. Kita bisa kebelakangkan, kita lihat bagian klausul yang lebih mudah misalkan. Nanti kita bisa patokan lagi, oke kita bisa riset lagi karena sebagian terbesar dari waktu penerjemahan kontrak atau agreement itu lebih banyak ke arah riset ya, istilah. Kemudian tentukan laras, nada terjemahan sesuai teks sumber, tone-nya ya, persuasif, tegas, atau memelas ini ya. Kalau ini biasanya kalau konteksnya somasi ya, atau konteksnya jangan sampai ini misalkan dalam penggunaan kata don't have to gitu ya, atau misalkan penggunaan kata yang agak fatal, must not gitu ya, must not.
Master itu kadang ada, saya pernah ketemu yang menimakan tidak harus, padahal itu artinya lebih keras ya, strong gitu ya, tidak boleh gitu kan. Nah ini juga contohnya. Jadi pilihan kata diksi yang menentukan sebuah apakah itu bisa jadi legal loophole atau enggak. Bayangkan kalau ada orang di perjanjian, oh ini dibilang tidak harus kok. Oh, setelah dicek lagi, oh ini maksudnya seperti must not, tidak boleh gitu kan, strong. Ini yang dikhawatirkan menjadi sebuah legal loophole. Kemudian ya tadi kita bisa kita bisa cek ya apakah pahami semuanya, kemudian ya kita yang penting kita harus paham dulu isi perjanjian ini seperti apa gitu ya, paling tidak pemahaman dasarnya. Kemudian identifikasi subjek, predikat, objek, keterangan dan informasi pendukung lainnya. Yang penting kita tahu nih, ini ketika kita punya argumentasi gitu ya. Oh ini arahnya ke sini, ini ujungnya seperti ini. Paling enggak agak bisa kita mengerti paham atau perjanjian yang kita maksudkan. Kalau ada yang nggak dipahami, kita lakukan riset, mungkin minta keterangan tambahan klien untuk perjelas. Dan yang terpenting adalah check and recheck, periksa kembali apakah data, tanggal, nama orang, perusahaan, jumlah nominal uang jika ada dan lain sudah benar. Ya meskipun kalau misalkan di teman-teman di law firm atau perusahaan, kadang-kadang memang kan sistem editingnya berlapis ya. Tapi kan pernah juga ada suatu kejadian misalkan itu lolos tuh semua lapisannya, jumlah uangnya kurang 3 gitu ya, dari mestinya miliar jadi juta gitu kan. Nah itu kalau kejadian agak berapi juga seperti kalau lapisannya. Jadi paling tidak kita harus punya check and recheck dan pastikan tidak bagian kata pasal yang tertinggal atau dan juga pastikan keawuran makna penerjemahan. Oke, ini bagian yang saya tekankan, good friends treasure ya. Kalau kita penerjemah hukum tidak bisa sendirian. Pada teman-temannya lone wolf ya, kita harus punya berjejaring, tidak punya tadi ya mentor tadi. Kalau punya teman gitu berjejaring lah gitu ya, saling tidak bisa karena apalagi kalau misalkan teman-teman garap proyek barengan gitu ya, itu harus berjejaring. Referensinya ini profil dan kontak saya. Oke. Oke, Mas Wid, masih ada waktu kah? Masih Mas, silakan. Masih ada waktu, saya mau coba sedikit bahas di Ya. ini ya. Oke, silakan. Oke, saya coba. Halo Mas Alam. Ini sebenarnya beliau nggak ada ya. Saya cari nggak ada lah. Sebentar.
Baik, Bapak Ibu rekan sekalian, ini sepertinya Mas Nur Salam keluar dari Zoom ya. Tidak, kita tunggu sebentar. Halo, Mas. Ini saya udah masuk nih, Mas. Bentar ya, Mas. Ya, alhamdulillah udah masuk lagi. Oke. Silakan Mas, lanjutkan. Oke. Maaf. Masih ada waktu Mas Fit ya? Berapa? Ya, sampai 21.15 lah ya, kita karena pengganti tadi terlambat mulai. Oke. Oke. Kalau gitu saya coba share screen yang perjanjian ya. Jadi kita contoh. Ya, bisa terlihat dari teman-teman. Ya. Saya sudah kirim ke panitia, mungkin nanti terserah kebijakan panitia untuk dibagikan peserta. Ini contoh dari realnya ya, sebuah kontrak perjanjian employment agreement, perjanjian kerja. Ya memang ada juga yang gunakan diksi perjanjian perekrutan pekerja. Secara umum gunakan perjanjian perjanjian kerja. Nah ini di bagian awal ini yang sebuah pembuka ya, employment agreement is made and executed in XYZ gitu ya. Jadi dibuat dan ditandatangani. Jadi bukan dilaksanakan ya, konteksnya di sini adalah ditandatangani kalau dalam konteks hukum itu. Ada juga menggunakan sign, tapi biasanya penggunaan di awal itu executed, kemudian kalaupun digunakan penggunaan sign itu bagian akhir. By and between, ini masuk komparisinya limited liability company tentang identitas atau caption tadi ya, tentang komparisi tentang identitas para pihaknya, CSI, ini sengaja saya samarkan ya untuk identitas sebenarnya. Nah kemudian collectively shall be referred to as the parties, para pihak. Nah di sini misalkan ini bagian memang perjanjian itu macam-macam ya. Kalau yang struktur ideal kan yang tadi ada anatominya, ada define terms-nya. Tapi yang jelas penggunaan huruf kapital di perjanjian ini cukup penting juga ya. Misalkan partis itu P-nya harus kalau dia konteks sebagai nama diri, nama ya, para pihak juga harus gunakan huruf kapital gitu ya. Kemudian di sini this contract is subject to the approval gitu ya. Meskipun ada banyak variasi berdasarkan persetujuan yang biasanya yang cara pilih amannya biasanya tunduk pada persetujuan. Ini masuk klausul dari commencement date, tanggal permulaan. Ini masuk yang namanya klausul transaksinya atau klausul umumnya. Nah, misalkan ini bonus kerja, vacation leave, benefits gitu ya, tunjangan gitu ya. Dan memang beberapa ada tren ke belakang untuk menggunakan plain English ya. Jadi kontrak itu drafting, misalnya contoh seperti ini, the company cover you gitu kan. Kadang-kadang kan ada yang the company shall cover you segala macam gitu ya. Tapi di dalam konteks ini banyak menggunakan plain English gitu. Termination ini penggunaan yang kemudian diakhiri dengan kenapa enggak pengakhiran, digunakan pengakhiran, ada yang karena konteksnya ini perjanjian kerja maka lebih spesifik pemutusan hubungan kerja gitu ya. Atau ini yang namanya kita harus tahu ya pemahaman budaya suatu tempat gitu ya. Nah,
Ini misalkan ya terkait pemahaman budaya ini, misalkan kalau konteks kata ada dokumen Akta Malaysia saya pernah ketemu itu ada menggunakan Bahrun S strip O gitu, son of gitu. Kemudian tapi ada Ahmad bin. Kemudian ada Imran anak dari Husain. Saya sempat bertanya ke Pak Bashir Basalamah. Ternyata itu memang konteks mereka berbeda kata sistem tata negara mereka. Jadi kalau son of itu, kalau bin itu biasanya hanya untuk yang Muslim, ya misalnya Wiwit bin Fulan gitu ya. Nah, itu hanya Muslim. Tapi kalau untuk suku yang non Muslim mereka gunakan son of gitu, son of. Jadi dalam hal itu kita nggak bisa terjemahkan juga berasumsi oh ini berarti bin nih enggak atau anak dari. Kita tetap gunakan aja aslinya. Misalkan Amran son of Husain seperti itu. Kemudian untuk anak dalam Akta Malaysia misalkan mereka anak itu untuk suku Dayak atau suku Dayak Iban. Jadi mereka dibagi berdasarkan ras. Jadi inilah pentingnya pengetahuan budaya ya ketika kita menemukan sebuah dokumen. Waktu itu kebetulan dokumen dari perusahaan Malaysia kelapa sawit itu. Nah ini ternyata seperti itu ya keragamannya. Juga harus kita ketahui juga sebagai seorang penerjemah teks hukum terutama menerbitkan kontrak. Ada hal-hal yang seperti nama tadi harus tetap dibiarkan gitu. Kemudian masuk ini bagian dari klausulnya masih. Kemudian nah ini governing laws ini hukum governing law hukum yang mengatur tadi ya masuk boilerplate-nya. Biasa kan the agreement shall in all respect be governed by and construed gitu ya. Construed ini kan ada construe, ada interpreted, nah itu hampir semua sama tuh. Kadang kita harus bermain sinonim kata nih. Wah, satu diinterpretasikan, satu lagi ditafsirkan. Kan kecenderungannya dalam bahasa Indonesia kedua-duanya sama gitu ya. Tadi ya, seperti tadi ya nutup legal localnya. Kadang-kadang deretan itu sama, shall by and construe and interpreted. No. Jadi kalau semua ditafsirkan dan ditafsirkan, nah, tapi biasa kita bermain diinterpretasikan, interpreted untuk diinterpretasikan, construe itu ditafsirkan. Gitu. Kalau nggak ada ya kita balik ke awal ya, ditafsirkan. Ini juga boilerplate-nya, entire agreement, keseluruhan perjanjian. Ini biasanya isi-isi tentang apa sih perjanjian ini yang harus menetapkan, yang harus misalkan sesuai peraturan hukum dan lain-lain. Kemudian terms and agreement-nya. Nah ini kemudian di sini sebenarnya mungkin di pasal 16 ini sebenarnya kalau di klausul boilerplate ini governing language ya. Isi governing language ini. Entah mungkin draftingnya agak kelewat atau mungkin pilihan tersendiri digabung dalam entire agreement. Jadi 16 ini sebetulnya biasanya klausulnya klausul governing language, bahasa yang mengatur. Agreement has been prepared in the English and Indonesian languages. Berlaku. Jadi governing language-nya apa? Kita bisa lihat bahwa governing language-nya adalah Indonesian language. Nah, sementara governing law-nya adalah Indonesia. Di sini artinya pressure-nya untuk seorang penerjemah cukup deg-degan ini karena aslinya Inggris dan yang terjemahannya adalah terjemah bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mengatur, berlaku dan juga hukum yang mengatur di situ. Nah, ini penutupnya. Ini attestation-nya, attestan itu kan memberi pernyataan ya, atau bagian di sign-nya atau di bagian penandatanganan. Oke. Oke, ya. Nah, saya coba satu lagi ya. Nah, ada perjanjian satu lagi. Iya Mas, mungkin agak singkat ya Mas ya, nanti biar ada waktu untuk tanya jawab sebentar. Oh ya, siap. Ya. Ya, mutual non-disclosure agreement ini tadi ya sama. Nanti kalau teman-teman nanti dapat ini bisa dilihat ini bagian ada komparisinya. Ini juga ada bagian define terms-nya ya. Ini contoh define terms-nya, confidential information gitu. Meskipun define terms-nya di sini hanya satu gitu ya. Karena ada contoh satu lagi tapi terlalu panjang gitu. Dan kemudian sama clause agreement, perjanjian berlaku gitu ya. Ini clause yang biasa. Kemudian di sini
ada disagreement will be governed and construed, ini governing, ini memang macam-macam ya cara mereka draftingnya. Ada drafting di tidak dimasukkan klausul governing law-nya. Nah ini karena di sini ada contoh untuk yang tadi ya bagian closingnya, in witness whereof. Jadi bukan dengan menyaksikan atau tapi demikianlah atau demikian gitu ya. Oke, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Silakan saya kembalikan ke Mas Wiwit. Baik, terima kasih Mas Nur Salam, materinya luar biasa. Dan ini sudah ada pertanyaan, mungkin kita sampai kurang lebih 9 menit ke depan. Silakan 1 atau 2 pertanyaan. Ada pertanyaan di chat ini ya. Ya, ini dari Muhammad Ervan. Bapak Muhammad Ervan atau Mas. Assalamualaikum, saya anggota baru. Ini adalah pertemuan pertama saya ingin bertanya apakah pertemuan seperti ini diberikan sertifikat. Oh, ini kita kalau ruang berbagi tidak ada sertifikat, Mas ya. Nanti yang ada sertifikat untuk yang seminar. Kemudian ini Mbak Ferdina dari Pak Budi Gunawan. Khususnya dalam terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, apakah keterangan alamat sebaiknya diterjemahkan? Apabila diterjemahkan sampai dengan tingkat apa? Ya, silakan Mas Nur Salam. Oh ya, maaf sebelumnya ini ada materi kedua yang di-share. Tadi materi yang terjemahan, contoh ya mungkin ya Mbak Sri ya, Bu Sri ya. Tadi di tautan yang dibagikan oleh Mas Adik tadi sudah ada 3 file ya. 3 file materi malam hari ini, ada contoh employment agreement sama contoh mutual NDA. Jadi sudah ada di sana ya. Baik, silakan Mas Nur Salam, tadi pertanyaan tentang alamat sampai tingkat mana atau bagian mana yang diterjemahkan atau malah tidak diterjemahkan sama sekali. Silakan. Ya, terima kasih Pak Budi ya, Budi Gunawan ya. Iya, Pak Budi Gunawan. Untuk mudah-mudahan bukan mantan ketua BIN. Oke. Saya kira Pak Jenderal Budi Gunawan. Ya, terima kasih Pak Budi Gunawan. Ya, ke alamat ya. Memang ini saya kira memang teks hukum ada beberapa mazhab ya kalau bilang aliran ya. Ada yang sama sekali tidak menerjemahkan alamat semua gitu. Tapi memang ada hal mendasar seperti nama jalan tidak diterjemahkan. Meskipun saya pernah ketemu itu nama Pondok Indah jadi Beautiful Heart gitu. Saya pernah koreksi lawyer baru magang, oh ini apa ya Beautiful, oh Pondok Indah ternyata. Jadi nama jalan jangan, kelurahan juga jangan, meskipun memang kelurahan ada juga menerjemahkan. Jadi ada yang menerjemahkan, ada yang tidak, ada atau mereka hybrid. Jadi tidak, misalnya kelurahan Pondok Pinang, jadi dituliskan kelurahan Pondok Pinang dalam kurung bahasa Inggrisnya Pondok Pinang Village mungkin ya. Ya, village atau karena kelurahan village unit ya. Jadi mereka mudah membedakan untuk dengan desa ya di pedesaan. Karena kan ada struktur kita kan ada beda ya, ada kades, ada lurah gitu ya. Ada kepala desa, ada kelurahan. Jadi ada yang membedakan kelurahan itu kelurahan itu jadinya village unit ada atau village desa untuk village yang dipimpin oleh kades. Nah, jadi itu. Jadi yang apapun yang dipilih itu sebaiknya konsisten ya. Tapi kalau dalam akta sih biasanya rata-rata mereka tidak diterjemahkan sama sekali itu ya. Tulis sampai kota, kalaupun ada yang terjemahkan paling mungkin kota atau provinsi. Bahkan ada juga misalkan Jakarta Selatan pun mereka tidak terjemahkan, ada cukup misalkan Jakarta Selatan municipality gitu atau meskipun ada juga yang menerjemahkan South Jakarta Municipality. Jadi apapun pilihannya, apakah yang penting kita itu harus konsisten ya. Tapi ada hal dasar seperti tadi ya, nama jalan, nama yang menjadikan petunjuk minimal petunjuk bagi tukang paket lah ya, untuk kurirnya biar nggak nyasar, itu jangan terjemahkan gitu. Berarti kalau dari Mas Nur Salam sendiri ini biasanya diterjemahkan nggak Mas atau sesuai dengan permintaan klien? Karena ada juga yang saya pernah alami dibiarkan, tapi kemudian suruh diterjemahkan tuh yang kelurahan, kecamatan, kabupaten misalnya itu. Nah, seperti tadi saya ikuti gaya selingkuh Mas, gaya in-house-nya. Di kantor saya itu hybrid. Hybrid jadi, ya. Jadi kelurahan dimasukkan, tapi juga ada versi Inggrisnya gitu ya. Oke. Nah, tadi untuk menjelaskan ya, karena kalau dimasuknya konteksnya Papua agak ribet ya, masalah distrik kan.
Istri itu apa kecamatan atau tersendiri kan tata negaranya gitu. Tapi kalau saya pribadi misalkan job luar itu saya cenderung lebih untuk tidak terjemahkan untuk dalam level tertentu. Atau mungkin ikut klien ya. Kadang-kadang kliennya juga pengen Mas semuanya terjemahkan. Kadang meskipun ada yang minta sampai nama jalan tuh saya bilang disinilah peran kita mengedukasi ya. Jangan sampai minimal tukang paket atau kurirnya nggak salah gitu kan. Gitu. Baik, Kira-kira baik. demikian ya. Iya, saya kira bisa ditarik kesimpulan sendiri ya, Pak Budi Gunawan dan juga rekan-rekan yang lain. Karena memang ini ujung-ujungnya nanti tetap permintaan klien juga, kecuali kalau yang nama jalan, nama apa namanya memang proper name, nama Pondok Indah, ya itu jangan diterjemahkan. Tapi kalau yang desanya atau mungkin kecamatan, nah ini masih opsional gitu. Mungkin begitu Mas Nur Salam ya. Ya betul betul. Ya begitu Baik, Mas. ini satu lagi dari Madam Kezia. Untuk dokumen dari yang non bahasa Inggris, apakah harus diterjemahkan ke bahasa Inggris dulu? Saya diminta untuk menerjemahkan dokumen dari dan ke bahasa Perancis, bahasa Indonesia, tapi belum saya terjemahkan ke bahasa Inggris. Silakan. Ya. Ini dari bahasa Prancis ke mungkin ini tergantung kliennya ya. Mungkin maksudnya dari bahasa Prancis ke Inggris ya, mungkin permintaan klien ya, sepertinya ya. Apa yang saya tangkap ya pertanyaan ini. Karena memang saya beberapa ya, saya ada kawan misalnya penerjemah Mandarin, ya kan dia sering diminta untuk menerjemahkan dari Mandarin langsung ke Inggris. Kemudian dia bisa menguasai jadi bisa langsung. Tapi memang ada juga sih yang kalau yang idealnya itu kalau misalkan kita itu misalkan dari bahasa kita itu kan melibatkan dua pasangan bahasa ya. Sebenarnya kalau misalkan Perancis ke bahasa Indonesia dahulu, kemudian bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu kalau misalkan mau berbagi pekerjaan. Tapi kalau misalkan ada yang double ya minta fee-nya double juga mestinya. Ini Mas Nur Salam, permintaannya dari bahasa Indonesia ke Perancis. Dari bahasa Dan Indonesia ke bahasa Perancis dan bahasa Perancis ke bahasa Indonesia. Ini pertanyaan beliau, apakah harus Inggris dulu atau bisa langsung? Kayaknya begitu maksudnya. Oh iya, ya seperti saya bilang tadi kalau misalkan dia punya kemampuan itu sebetulnya bisa aja langsung ya. Bisa langsung bisa ya, nggak Langsung. harus Inggris. Nggak Oke, harus Inggris. baik satu lagi. Aduh ini mudah-mudahan cukup. Ini ada dua pertanyaan. Apabila menunjukkan akta dan klien hanya memberikan foto aktanya saja, apakah kita harus mengikuti template yang asli? Ini dari Bu Yuliana. Apakah menerjemahkan akta dan klien hanya memberikan foto aktanya saja? Apakah kita harus mengikuti template yang asli? Mungkin mengikuti format yang aslinya itu mungkin maksudnya. Oh iya, maksudnya formatnya. Iya. Ya ini masalah formatting ini juga opsional juga ya. Ada beberapa karena memang juga kalau di secara regulasinya juga karena biasanya mereka patokannya adalah terjemahannya itu cukup bisa terjemahannya, jadi kita tidak perlu harus ikutin template-nya. Tapi pernah juga ada klien yang mengharuskan itu sesuai template-nya. Tapi memang ini terkait juga dengan regulasi, misalkan kayak tadi ya dokumen kedutaan besar. Ada beberapa lembaga mengharuskan itu formatnya harus persis sama gitu ya. Jadi kadang-kadang penerjemah juga harus bekerja sama dengan formator atau bisa menggunakan desain seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas Fit ya. Baik, satu lagi ini terkait dengan yang tadi, apakah peraturan untuk nama alamat tadi sama dengan nama institusi, misalnya untuk University of Indonesia ataukah Universitas Indonesia? Oh ya, ya saya ini kalau di proper name ini memang mereka tidak diterjemahkan ya, apalagi kan kalau lihat di peraturan regulasi statuta UI sendiri, setahu saya mereka tetap gunakan Universitas Indonesia gitu ya. Tapi beberapa universitas lain juga cenderung agak membolehkan juga nih kayak gitu. Jadi mungkin perlu dilihat kalau nama institusi proper name-nya seperti apa. Kalau misalkan contoh IPB lah ya, IPB kan institut tapi universitas gitu. Tapi mereka untuk proper name atau kebutuhan branding, mereka sudah punya padanan resminya bahasa Inggrisnya itu IPB University gitu. Berarti mengikuti kalau menggunakan misalnya versi bahasa Inggrisnya kita harus ngecek kembali yang digunakan lembaga terkait gitu mungkin Mas ya. Iya, betul. Oke. Lembaga terkait apa. Oh iya Mas, Baik. ya, dari
Kalau yang Madam Gezia tadi mungkin tadi saya terlewat ya. Jadi ketika dia hendak mendambakan Prancis misalkan ke bahasa Indonesia, dia Prancis ke Indonesia dan sebaliknya. Baliknya ya. Mungkin kalau konteksnya melibatkan pemerintahan atau misal seperti itu, misalnya perlu dilihat apakah dia cukup sertifikasi, dia punya sertifikasi atau tidak untuk menerjemahkan misalkan langsung gitu ya. Karena kan kedutaan besar itu biasanya punya daftar penerjemah yang mereka hanya boleh misalkan dari Indonesia ke Prancis saja atau Prancis ke Indonesia saja. Itu juga perlu dilihat mereka masuk daftar atau tidak. Meskipun kita mampu misalkan dari Prancis langsung ke Inggris, tapi perlu dilihat nih kalau apalagi melibatkan pihak ketiga atau pihak pemerintahan luar. Jadi harus lihat nih masalah proseduralnya itu sih. Baik, terima kasih Manur Salam. Sepertinya waktunya sudah lewat ya. Dan ini akan terus berlanjut, pertanyaan semakin banyak karena memang penerjemahan hukum ini banyak sekali mazhabnya sepertinya, dari banyak orang akan menggunakan gaya yang berbeda. Tapi mudah-mudahan ini akan menjadi sedikit acuan buat kita semua, pengalaman dari Mas Nur Salam. Saya kira cukup malam hari ini. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup, Mas Nur Salam? Oke, ya terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Mungkin yang penting adalah tadi ya, walaupun banyak mazhab tadi, tapi ada hal-hal dasar yang memang elementer ya perlu kita pahami, termasuk terkait dengan filosofi atau penerjemahan yang tadi. Dan sekali lagi, mudah-mudahan dua dokumen tadi bisa jadi panduan awal ya buat teman-teman yang misalkan buta sama sekali atau tentang penerjemahan hukum, kita jangan putus asa, mari kita belajar berjejaring gitu ya. Kalau perlu saya sarankan punya mentor gitu ya. Saya dulu sampai 2 tahun magang di sekitar 3 tahun magang di 2 Swan Translator, 2 senior. Itu saya hitung magang ya, karena upahnya di bawah UMR, dan tapi mungkin manfaatnya berapa tahun berikutnya akan sangat besar sekali. Jadi saya nggak mengharap teman-teman punya pengorbanan melakukan pengorbanan yang sama, tapi paling tidak punya mentor lah ya, atau punya teman berjejaring dalam mengasai mungkin napaki inilah jalan-jalan jalan penerjemahan ini. Gitu saja Mas Wid. Baik, terima kasih Mas Nur Salam, Pak Indra Sulistyo dan seluruh peserta pada malam hari ini. Dan sebagai penutup, pekan depan ini mungkin silakan dicek emailnya masing-masing. Bagi anggota penuh akan ada acara HPI minggu depan tentang berjejaring maya ya, di dunia maya. Mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita semua dan bermanfaat buat kita semua. Saya kira cukup malam hari ini, dan saya sebagai pembawa acara dari awal hingga akhir, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, dan diskusi insya Allah bisa kita lanjutkan di luar forum ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.